Tapi tanpa fleksi ini ya. Masih ingat yang kemarin? Tanpa fleksi ini. Terus ini disertai dengan fleksi ini. Kenapa begitu? Salah satunya ini juga bisa menyebabkan fleksi hip kalau dia mengalami pemendekan. Ya. Terus nanti teman-teman bisa merasakan anvilnya. Saya mulai dari sedikit. Oke, kita handlingnya ini. Posisinya fleksi penuh. Nanti ada yang tidak bisa nekuk barangkali ini. Tapi dites saja nanti. Ini fleksi. Nih. Kemudian tangan kita di lutut, atasnya lutut. Bukan di sini. Di atasnya lutut. Ini fleksi penuh. Boleh handlingnya begini. Kalau badannya gede. Kalau badannya besar, ininya, badannya ini maksudnya pasien gede badannya, kita pakai tangan kita ini untuk menumpuk. Ya kalau ini menumpukan kita lebih kuat pakai badan kita. Saya contohkan yang kalau badan kita lebih kecil jadi ini. Handlingnya di bawah, ini saya tekuk, ini tekuk dulu, fleksi dulu, baru ini kita angkat. Ini gerakannya ke atas ya, tidak ke samping. Ini ke atas. Terus ini akan terasa tegangnya ini. Ini sakit, kalau segini sudah ada. Nah teman-teman nanti bisa merasakan anvilnya ini, ya. Karena ini ototnya quadricepsnya yang mengalami stretch panjang. Ya, saya ulangi, body posisi di sini, body handlingnya boleh begini. Ya. Kalau ini lebih kuat kitanya lebih kuat. Tapi kalau pasiennya kecil, kita yakin bisa, kita yakin kuat. Kita cukup ini kita tekan, ya, fleksi penuh, baru kita angkat. Ini ekstensi hip dengan posisi ini fleksi. Kalau kita bandingkan ROM, kalau begini itu ROM-nya lebih banyak, ya kan? Tapi kalau disertai fleksi itu ROM-nya lebih kecil. Nah, contohnya ini lebih kecil ROM dan itu sudah maksimal. Kalau kita tambah lagi, karena otot quadricepsnya ini tarik banget gitu. Saya pakai satu tangan aja karena cukup kecil. Saya yakin mampu. Ini saya, tapi ini selalu nempel loh ya. Ini kita teman-teman bisa merasakan ini nanti. Ini, ya sakit banget. Sistematika adduksi, adduksi gitu ya. Rumah mbak, sebentar. Adduksi. Nah, oke kalau mau adduksi, contohnya saya mau mengadduksikan yang sisi kiri, maka kita berada di sisi kanannya pasien. Ini kita tekuk, ini kita silangkan. Posisi awalnya seperti ini. Kemudian dari kita dari sini, kemudian baru kita gerakkan. Ini kita tarik. Ini enak, nggak sakit. Ini harus dipegang, jangan sampai ketika ini kita tarik, pelviknya ikut. Ya ini untuk fiksasi. Ini untuk fiksasi sehingga pelviknya itu tidak bergerak. Ya, ini kita tahan, kita tarik. Ini kan sudah adduksi betul. Ini termasuk elastis ini. Ya, adduksi. Kemudian ini digunakan untuk osteokinematika ini bisa untuk mengetahui kondisi abduktor hipnya maupun tensor fascia latanya. Kalau ada problem, sebagai contoh kalau ada spasme atau apa namanya pemendekan atau ya, simpel saya ulangi. Kakinya, handle-nya, situ. kemudian tinggal narik aja. Ini boleh didorong tapi konteksnya hanya menahan supaya pelviknya nggak bergerak. Jadi cukup elastis.
Nomor 2 bisa aplikasi pilih. Kinematika fleksi hip. Kalau fleksi hip, karena hipnya ada 2, maka pelviknya jangan ada gerakan supaya murni ada di hip. Ya, sebagai contoh, ini kita tekuk lemas. Nah ini hip, kalau ini saya, ini bisa naik. Ini contohnya ini naik. Jadi di sini kalau ininya bisa masuk berarti pelviknya bergerak. Maka ketika ini kita tekan, ini kita tekan. Kalau ini kita tekan, ini nempel di tempat itu. Jadi untuk menginhibisi atau menghambat gerakan pelvik, ini kita fiksasi. Kalau badan kita kecil, ya kita pakai siku ini. Tapi kalau badan kita gede, pakai tangan bisa. Ini fleksi, ini kita tahan supaya pelviknya tidak ikut naik. Kalau kemarin kan supaya pelviknya naik kan ini yang diangkat. Nah supaya pelviknya tidak ikut naik ini ditahan. Nah ini bisa maksimal. Nah ini termasuk elastis sendiri. Nanti tengok apakah ada yang bisa sampai segini. Kalau nggak ada nanti, kalau ada yang tidak bisa sampai segini, coba nanti di tes kelenturan otot. Sampai nomor 3 ada pertanyaan? Nomor 4. Jadi nomor 4 ini bisa untuk teman-teman merasakan rasa otot yang teregang gitu. Nomor 4 ini adalah fleksi hip dengan posisi ini ekstensi. Syaratnya ini ekstensi. Jadi lututnya harus lurus, harus ekstensi. Kalau lututnya ekstensi ini dipertahankan terus. Nah, nanti akan terasa regangannya itu. Kalau saya tambah, ikut. Ini sudah saya bisa merasakan kelenturan otot hamstringnya ini. Ya. Makin saya tambah, makin. Tapi kalau ini saya kendori, nggak apa-apa lagi. Saat ini esensi, kalau esensi hamstringnya. Tapi kalau kembali ke sini, ini flex extensor hipnya lagi, gluteusnya lagi. Jadi untuk mempertahankan original apa sih? Yes. Original. Untuk mempertahankan original gerakan kita harus pertahankan esensi. Ini murni di Ori. Jadi fleksi hip ada ketepatan. Nanti semua saya minta merasakan. Sakitnya itu. Yang terganggu seperti itu. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan pemeriksaan atau melakukan treatment terkait dengan meregangkan otot, tahu rasanya, merasa terstretch. Indorotasi, rotasi itu enggak. Tapi dominan itu untuk indorotasi. Indo. Endorasi. Kalau indorotasi seperti ini gerakannya. Exo. Tapi kalau kita tidak tahan, ini pelviknya akan naik pada satu sisi. Maka kita fiksasi. Ya Allah patah. Orang. Kalau patah sih tidak. Umur segini ini kan masih elastis. Ini tidak apa-apa. Tapi kan ini. Supaya pelviknya tidak naik, kita fiksasi kemudian kita gerakan. Gimana tuh, Mbak? Indorotasi.